warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak sehat semua ya. Wah, bertemu lagi dengan Ibu Lin dari SD Negeri Pengampon 3. Nah, kali ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan Muatan Pelajaran IPA. Materinya adalah adaptasi makhluk hidup. Nah, anak-anak masih belajar di rumah ya, karena pandemi wabah corona belum berakhir. Oleh karena itu, Ibu tidak pernah bosan untuk mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan. Siapa yang masih ingat? Apa saja protokol kesehatannya? Yang pertama adalah menggunakan masker. Ya, pakai maskernya yang benar ya nak ya. Jangan hanya menutupi mulut saja, tapi hidung juga ditutup. Lalu yang kedua, mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Jika tidak ada air, kalian boleh menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Lalu yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Wah, sepertinya anak-anak sudah siap belajar semua ya. Nah, jangan lupa siapkan dulu alat tulisnya. Apa saja peralatan belajar yang harus disiapkan? Yang pasti ada buku, pulpen, dan pensil. Dan yang tidak kalah penting, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa tentunya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yuk, sama-sama kita berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tadi di awal Ibu sudah bilang ya bahwa materi hari ini adalah tentang adaptasi makhluk hidup. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah memahami arti adaptasi makhluk hidup. Yang kedua, menyebutkan tujuan adaptasi makhluk hidup. Ketiga, menyebutkan jenis-jenis adaptasi. Dan yang keempat, menyebutkan contoh adaptasi tumbuhan dan hewan. Baik, supaya kalian lebih semangat lagi dalam belajar, kita awali pembelajaran kita dengan bernyanyi anak-anak ya. Bernyanyi lagu Anak Kambing Saya. Kalian boleh ikut bernyanyi di rumah ya. Berasal dari daerah mana? Ayo. Iya, betul. Lagu Anak Kambing Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, tadi di awal Ibu sudah berbicara tentang adaptasi ya anak-anak ya. Apa itu adaptasi? Ada yang tahu? Nah, adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Lah, mengapa ya makhluk hidup harus beradaptasi? Nah,
Tujuan makhluk hidup beradaptasi yang pertama adalah memperoleh makanan atau untuk mencari makanan. Contohnya jerapah. Jerapah memiliki leher yang panjang yang fungsinya untuk memakan dedaunan di pohon yang tinggi. Lalu ada tanaman kaktus. Kaktus beradaptasi dengan cara memiliki akarnya panjang dan menyebar ke segala arah, yang fungsinya untuk mencari sumber air di padang pasir. Tujuan adaptasi yang kedua yaitu melindungi diri dari musuhnya. Contohnya adalah bunga mawar. Bunga mawar melindungi diri dari musuh dengan memiliki duri di batangnya. Sehingga ketika ada pemangsa yang ingin memakan tanaman mawar, jadi tidak bisa ya anak-anak ya. Yang kedua, contoh berikutnya adalah kambing. Kambing melindungi diri dari musuh dengan memiliki tanduk yang digunakan untuk menyeruduk musuhnya. Contoh yang ketiga adalah ular. Ular melindungi diri dari musuh dengan mengeluarkan bisa. Bisa itu adalah racun ya anak-anak ya. Nah, kita lanjut, materi berikutnya adalah jenis-jenis adaptasi makhluk hidup. Adaptasi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada adaptasi fisiologi, yang kedua adaptasi tingkah laku, dan yang ketiga adaptasi morfologi. Kita bahas satu-satu ya nak ya. Jenis adaptasi yang pertama adalah adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup berdasarkan fungsi tubuhnya untuk mempertahankan hidup dengan baik. Contohnya unta. Unta punya kantung air di punuknya. Gunanya untuk menyimpan air agar tahan tidak minum di padang pasir dalam jangka waktu yang lama. Contoh berikutnya adaptasi fisiologi adalah anjing laut. Anjing laut ini memiliki lapisan lemak yang tebal untuk bertahan di daerah dingin. Jadi walaupun hidup di es, anjing laut bisa bertahan hidup ya anak-anak ya. Berikutnya contoh adaptasi fisiologi dari makhluk hidup kantong semar. Nah, kantong semar ini memiliki cairan di dalam kantungnya yang fungsinya untuk membunuh serangga. Sehingga ketika ada serangga yang menempel di kantong semar akan terperangkap pada cairan tersebut sehingga serangga akan mati. Kita lanjut adaptasi yang kedua yaitu adaptasi tingkah laku. Apa itu adaptasi tingkah laku? Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri makhluk hidup yang berupa tingkah laku. Misalnya ada tanaman putri malu. Nah, putri malu ini akan mengatupkan daunnya bila disentuh ya. Begitupun hewan. Hewannya adalah cicak. Nah, tingkah laku cicak yaitu dengan memutuskan ekornya saat diterkam musuh. Jadi, ekor cicak yang putus ini akan bergoyang-goyang sehingga si musuh lebih fokus pada ekornya sehingga cicaknya bisa kabur ya anak-anak ya, bisa menyelamatkan diri. Lanjut, adaptasi yang ketiga adalah adaptasi morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi adalah adaptasi atau penyesuaian diri makhluk hidup berdasarkan bentuk tubuhnya. Nah, adaptasi morfologi ini bisa dilihat dengan jelas ya. Nah, contoh adaptasi morfologi pada tanaman yaitu ada pada tanaman kaktus ya. Nah, kaktus ini memiliki bentuk tubuh daun yang berbentuk duri. Nah, ternyata duri-duri itu adalah ternyata daunnya ya anak-anak ya. Fungsinya apa? Kok duri ya daunnya? Yaitu untuk mengurangi penguapan. Karena kan kaktus tinggal di padang pasir ya yang kekurangan air. Maka kaktus beradaptasi dengan daun yang berbentuk duri. Nah anak-anak sudah paham belum materi kali ini? Supaya lebih paham, yuk kita simak dulu ya video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Kita mau kemana Om? Kita mau pergi ke kebun kakek.
ke kebun kakek. Kita mau ngapain, Om? Nanti kita mau melihat macam-macam tanaman, Faza. Tanaman? Memangnya di sana ada tanaman apa saja? Banyak sekali, Faza. Di sana ada pohon jati, kaktus, mawar, nangka, bambu, belimbing, dan segala jenis tanaman. Wah, aku jadi bersemangat. Aku jadi tidak sabar ke kebun kakek. Oke, sebentar lagi kita akan sampai. Nah, ini adalah kebun milik kakek. Udaranya sangat segar. Wah, kebun kakek sangat luas ya. Dan udaranya juga sangat sejuk. Betul sekali. Ayo kita keliling kebun ini. Iya, Om. Wah, di kebun kakek banyak tunas bambu ya, Om. Pantas saja kakek sering pulang membawa rebung. Hehehe, betul Faza. Kakek sering mengambilnya dari kebun. Tapi kita harus hati-hati dengan tunas bambu ini. Mengapa begitu, Om? Tunas bambu ini memiliki banyak gelugut atau rambut halus. Gelugut ini gatal jika mengenai kulit kita. Apakah gelugut itu berfungsi sebagai alat perlindungan diri pada bambu muda? Dengan adanya gelugut, jadi tidak ada hewan yang mendekat sehingga tunas bambu dapat tumbuh sampai tua. Benar sekali Faza, kamu memang pintar. Terima kasih, Om. Oke, ayo jalan lagi. Kenapa pohon-pohon ini tidak ada daunnya ya, Om? Ini adalah pohon jati. Pohon jati saat musim kemarau akan menggugurkan daun-daunnya. Mengapa begitu ya, Om? Pohon jati menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan, sehingga pohon jati tidak mengalami kekurangan air saat musim kemarau. Oh begitu ya, sekarang aku jadi tahu. Ayo Om, kita lanjutkan perjalanan kita ini. Ayo. Aduh, tangan dan kakiku sakit terkena duri. Itu karena kamu tadi bermain dengan kaktus-kaktus ini. Kenapa kaktus ini banyak durinya dan tidak punya daun ya? Daun pada tanaman kaktus itu berbentuk duri. Karena kaktus itu tumbuhan yang hidup di tempat panas dan kering, sehingga daun yang berbentuk duri itu dapat mengurangi penguapan air pada kaktus. Oh, begitu ya. Kalau begitu, ayo kita pindah dari sini aja, Om. Badanku sakit kena duri. Baiklah. Faza, apakah kamu tahu apa nama tumbuhan itu? Om, kenapa tumbuhan ini bisa memakan serangga ya, Om? Nama tumbuhan ini adalah kantung semar. Bagian bunga kantung semar mengeluarkan madu untuk menarik serangga. Selain itu, daun kantung semar bisa berubah menjadi kantung dengan warna yang sangat mencolok supaya serangga tertarik untuk hinggap. Ketika ada serangga yang hinggap, maka ia akan terpeleset ke dalam kantung untuk dicerna oleh kantung semar. Untuk apa kantung semar memakan serangga, Om? Kantung semar mencerna serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Karena kantung semar banyak hidup di rawa yang miskin kandungan nitrogen. Wah, menarik juga ya cara adaptasi setiap tumbuhan. Ayo kita lanjutkan lagi, Om. Wah, bunga ini bagus sekali ya, Om.
Iya, tapi kamu harus hati-hati di dekat bunga mawar itu. Mengapa begitu, Om? Karena bunga mawar itu memiliki duri yang tajam pada batangnya. Terus duri itu berfungsi untuk apa? Apakah untuk mengurangi penguapan juga? Bukan, duri pada mawar bukan untuk mengurangi penguapan, tetapi sebagai alat perlindungan diri agar tidak ada yang mendekati bunga mawar itu. Oh, begitu ya. Jadi, fungsi duri pada mawar itu untuk perlindungan diri. Yups, benar sekali Faza. Ayo, kita lanjutkan melihat tanaman yang berikutnya, Om. Apa nama tumbuhan ini, Om? Tumbuhan ini bisa mengapung di air. Ini adalah enceng gondok. Dia mempunyai batang yang berongga untuk mengapung di air. Lalu, bagaimana dengan tanaman teratai ini, Om? Dia juga bisa mengapung di air. Kalau teratai ini, dia daunnya lebar. Daunnya itu selain berfungsi untuk memudahkan mengambang, juga berfungsi supaya mempercepat penguapan. Begitu ya, Om. Ternyata dua tanaman ini punya cara beradaptasi yang berbeda-beda. Wah, belimbing ini belum matang. Biasanya kakek membawa belimbing setiap habis dari kebun. Iya, pasti rasanya masih sangat pahit dan sepat ya. Iya, rasa pahit dan sepat itulah yang menyebabkan tidak ada hewan yang memakan buahnya, sehingga biji di dalam buah belimbing akan terlindungi sampai belimbing itu matang. Begitu ya. Lalu, bagaimana dengan buah nangka yang ada di sebelah ini, Om? Kalau nangka, dia mengeluarkan getah yang sangat lengket. Buah nangka yang masih muda menggunakan getah itu untuk melindungi diri dari hewan pemakan sampai buah nangka itu benar-benar besar dan masak. Oh, ya. Aku sekarang jadi tahu. Om, ini waktunya sudah mau maghrib. Ayo kita pulang dulu, Om. Sudah sore. Ayo. Wah, hari ini aku jadi bisa jalan-jalan sambil belajar. Terima kasih ya, Om. Oke, kapan-kapan kita jalan-jalan lagi sambil belajar supaya wawasanmu semakin bertambah, Faza. Wah, videonya seru ya anak-anak ya. Bagaimana? Kalian sudah menyimak dengan baik kan? Tadi membahas tentang apa saja ya videonya? Wah, ternyata dalam video tadi ada banyak sekali penyesuaian diri tumbuh-tumbuhan. Ada kaktus, ada pohon jati, ada belimbing, dan lain sebagainya. Baik, supaya lebih jelas lagi kita bahas satu persatu ya nak ya. Adaptasi tumbuhan ada yang di lingkungan kering. Penyesuaian tumbuhan pada lingkungan yang memiliki sedikit air atau lingkungan yang kering itu disebutnya xerofit. Contohnya pada tanaman kaktus. Nah, kaktus memiliki adaptasi yang pertama, daunnya berbentuk duri yang fungsinya supaya mengurangi penguapan. Lalu yang kedua, kaktus memiliki batang yang tebal, gunanya untuk menyimpan cadangan air. Dan yang ketiga, kaktus memiliki akar yang panjang dan menyebar ke segala arah. Fungsinya untuk memperoleh sumber air. Berikutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan yang berair. Nah, adaptasi tumbuhan di lingkungan yang berair ini disebutnya hidrofit. Contohnya pada tanaman teratai. Teratai memiliki daun yang lebar yang fungsinya untuk mempercepat penguapan.
serta daun yang berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk. Berikutnya ada adaptasi tumbuhan pada lingkungan yang lembab. Nah, penyesuaian tumbuhan di lingkungan yang lembab ini disebut higrofit. Contohnya tumbuhan paku. Nah, paku bukan yang terbuat dari besi anak ya, tapi ini tumbuhan paku-pakuan. Bisa dilihat gambarnya jika memang belum tahu. Nah, seperti itu ya gambarnya. Tumbuhan paku memiliki struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau disebutnya hidatoda. Nah, stomata air ini berfungsi agar penguapan terjadi dengan lambat. Contoh lain tanaman yang tinggal di lingkungan lembab adalah lumut. Nah, tahu ya kalau lumut ya? Baik. Nah, bagaimana cara tumbuhan melindungi diri? Kalau tadi kan menyesuaikan diri ya, sekarang bagaimana cara tumbuhan melindungi dirinya dari musuh? Yang pertama dengan memiliki duri, contohnya bunga mawar. Lalu yang kedua memiliki rambut halus atau gelugut. Ini ada pada tanaman bambu yang masih muda. Nah, jika kamu punya tanaman bambu di sekitar rumah, boleh pegang. Tiba-tiba kan terasa gatal ya tangan kita ya, karena bambu yang masih muda ini memiliki rambut halus atau gelugut, supaya dirinya terlindungi dari musuhnya. Yang ketiga, memiliki daun yang tajam. Cara tumbuhan berikutnya melindungi diri adalah dengan memiliki daun yang tajam. Contohnya apa anak-anak? Misalnya ada buah nanas, lalu ada juga durian. Nah, lalu apa lagi? Lidah buaya. Banyak ya. Yang keempat, cara tumbuhan melindungi diri yaitu dengan menghasilkan getah. Contohnya apa ya tanaman melindungi diri dengan menghasilkan getah? Ada buah nangka, lalu ada mangga yang masih muda, ada juga pepaya yang masih muda, itu juga bergetah ya nak ya. Nah, itu cara tumbuhan dalam melindungi dirinya. Yang terakhir, cara tumbuhan melindungi diri yaitu dengan menghasilkan racun. Contohnya apa nak? Yaitu tanaman kantong semar. Racunnya berupa cairan ya. Itu tadi cara tumbuhan beradaptasi, baik dari menyesuaikan diri maupun cara melindungi diri dari musuhnya. Sekarang kita akan bahas adaptasi hewan. Adaptasi hewan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan bentuk paruh, bentuk kaki ya. Kita akan bahas dulu berdasarkan bentuk paruhnya ya. Yang pertama contohnya ada burung pemakan daging. Burung pemakan daging beradaptasi dengan bentuk paruh yang memiliki paruh kokoh, runcing, tajam, serta agak melengkung. Contohnya ada burung elang dan burung hantu. Bisa dilihat gambarnya ya nak ya. Lalu yang kedua ada burung pemakan madu atau nektar. Bentuk paruhnya yaitu kecil dan panjang. Gunanya supaya mudah dalam menghisap madu di bunga. Contohnya adalah burung kolibri. Nah, bagi yang belum tahu burung kolibri bisa dilihat gambarnya ya. Kita lanjut, adaptasi hewan berdasarkan bentuk paruh yang ketiga ada burung pemakan ikan. Burung pemakan ikan memiliki paruh berbentuk panjang dan berkantong. Contohnya ada burung pelikan. Nah, lihat nak, itu gambarnya burung pelikan sedang memakan ikan, disimpan dalam kantongnya tuh. Di paruhnya ada kantongnya ya. Iya. Berikutnya ada burung pemakan biji. Nah, burung pemakan biji ini memiliki paruh berbentuk pendek, tebal, dan runcing. Nah, contohnya ada burung pipit, burung kenari, dan ayam. Ya. Nah, sekarang adaptasi hewan berdasarkan bentuk kaki. Ada burung pemakan daging contohnya nak, kakinya kokoh dan memiliki kuku yang tajam. Fungsinya untuk mencengkeram mangsa dan merobek makanan. Ini contohnya burung elang ya, lihat gambarnya kakinya tuh, kukunya panjang. Lalu yang kedua burung pengais. Kakinya memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Contohnya ayam. Fungsinya
untuk mengais atau menggali tanah dalam mencari makanan. Berikutnya, contoh adaptasi hewan berdasarkan bentuk kaki. Burung pemakan ikan nih, atau burung perenang. Bentuk kakinya berselaput. Nah, contohnya burung pelikan ya. Ini fungsinya apa kaki berselaput? Ya, untuk berenang. Berikutnya ada burung pemakan serangga. Burung pemakan serangga memiliki bentuk kaki yaitu 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari lainnya menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam. Contohnya burung pelatuk. Nah, fungsinya yaitu untuk memanjat pohon ketika mencari serangga. Sekarang adaptasi hewan berdasarkan bentuk mulutnya. Ada mulut penggigit, ada mulut penjilat, ada mulut penghisap, dan ada mulut penusuk dan penghisap. Contoh mulut penggigit yaitu belalang. Boleh dilihat gambarnya ya, mulut belalang seperti apa. Mulut penjilat contohnya pada lalat. Lalu ada mulut penghisap, contohnya pada mulut kupu-kupu. Dan mulut penusuk serta penghisap itu contohnya ada pada mulut nyamuk. Nah, sekarang bagaimana cara hewan menyesuaikan diri untuk melindungi diri dari musuhnya? Ada contohnya walang sangit ya nak ya. Walang sangit ini adalah hama padi. Boleh dilihat gambarnya. Nah, walang sangit melindungi diri dari musuh yaitu dengan mengeluarkan bau yang tidak enak. Ya, sehingga musuh menghindarinya. Jadi ketika mau memangsa walang sangit mengeluarkan bau yang tidak enak sehingga musuh gak mau mendekat. Akhirnya pergi, tidak jadi memangsa walang sangit. Hewan berikutnya yaitu cara melindungi diri dengan racun. Ada kalajengking. Nah, kalajengking ini melindungi diri dari musuh dengan menggunakan sengatnya. Sengatnya ini mengandung racun anak-anak, ya, yang bisa membunuh musuhnya. Ada di ekornya ya. Selain kalajengking, hewan lain yang menggunakan zat racun untuk melindungi dirinya dari serangan musuh adalah ada kelabang, lebah, dan ular. Berikutnya siput. Siput memiliki pelindung tubuh yang keras dan kuat yang disebut cangkang. Hewan jenis ini melindungi diri dari musuhnya dengan cara memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang. Nah, selain siput ada kura-kura dan penyu juga memiliki cangkang yang digunakan untuk melindungi diri dari musuhnya. Baik, dari materi yang tadi Ibu sudah jelaskan, anak-anak sudah paham belum ya? Nah, sepertinya sudah paham. Kalau sudah paham, coba lihat gambar di depan. Amati gambar ya. Ada beberapa gambar hewan. Yang pertama ada bunglon. Coba bunglon beradaptasi dengan apa dan bagaimana ya? Ya, betul. Bunglon beradaptasi dengan cara merubah warna tubuhnya sesuai lingkungan yang dia tinggali. Kemampuan bunglon ini disebut apa ya Nana ya? Kemampuan bunglon dalam merubah warna tubuhnya yaitu disebut mimikri. Yang kedua ada hewan cicak. Cicak beradaptasi dengan apa nak? Dengan cara memutuskan ekornya. Betul. Nah, kemampuan cicak memutuskan ekornya disebut apa ya? Iya betul. Disebut autotomi. Berikutnya ada cumi-cumi. Bagaimana cumi-cumi beradaptasi dengan lingkungannya atau melindungi diri dari musuhnya? Yaitu dengan memiliki cairan hitam seperti tinta. Ya, berikutnya ada kalajengking anak ya. Kalajengking bagaimana beradaptasinya? Tadi barusan dibahas. Dengan memiliki bisa atau racun yang ada pada ekornya. Lalu ada unta. Unta bagaimana beradaptasi? Memiliki punuk yang menyimpan cadangan air sehingga bisa bertahan di tanah yang gersang dan yang kekurangan air. Ada siput. Gambar yang berikutnya siput. Bagaimana siput beradaptasi?
dengan memiliki cangkang yang kuat dan keras. Dan yang terakhir ada gambar ikan paus. Bagaimana ikan paus beradaptasi dengan lingkungannya? Ya, betul. Ikan paus beradaptasi dengan lingkungannya dengan cara sesekali naik ke permukaan air untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Karena ikan paus kan termasuk mamalia. Mamalia bernapas dengan paru-paru yang membutuhkan oksigen ya, Nak ya. Nah, sudah paham semua belum? Ibu harap anak-anak paham ya pada materi kali ini. Kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Kesimpulan materi pembelajaran hari ini adalah kalian sudah belajar tentang arti adaptasi. Apa coba Ibu ulangi? Adaptasi itu apa? Iya, adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Lalu kalian sudah belajar tentang tujuan adaptasi. Yang pertama ada mencari makanan, lalu melindungi diri dari musuhnya. Nah, kalian juga sudah belajar tentang jenis-jenis adaptasi. Ada adaptasi fisiologi, tingkah laku, dan morfologi. Kalian juga sudah belajar tentang contoh adaptasi tumbuhan dan hewan. Misalnya adaptasi tumbuhan, ada tanaman bambu yang memiliki rambut halus. Ada buah belimbing yang memiliki rasa pahit dan asam ketika masih muda, dan lain-lain. Berikutnya adaptasi hewan, contohnya cumi-cumi yang memiliki cairan hitam seperti tinta. Lalu ada kambing yang memiliki tanduk dan lain sebagainya. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang sudah Ibu sampaikan di awal. Ibu akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.